Divisi Kepemudaan ini adalah organisasi yang fokus untuk pengembangan SDM pemuda. Jadi pemuda ini bukan hanya dari usia saja, dari semangatnya pun bisa kami sebut pemuda gitu. Jadi pemuda itu kadang semangat, kadang tidak. Nah, maka di sini kami di kepemudaan dituntut mempunyai kreativitas. Selama ini kita dan termasuk di luar sana kepada pemuda tuh hanya bisa mencaci, lu kenapa diem aja, lu kenapa main game aja. Iya. Dari sisi mentalitasnya adalah mentalitas yang instan. Yes. Tidak mau berjuang gitu. Yes. Muncul sifat malasnya datang, terus kepedulian, kepekaan sosialnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDTV, jumpa lagi dengan saya Yudi Ginanjar pada program podcast Idrisiah TV. Seperti kita ketahui, kita berada di Pondok Pesantren Idrisiah. Di salah satu divisinya adalah marketing komunikasi. Tentunya penting kita untuk menginformasikan ada apa saja di Idrisiah. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang unit usaha, kita menyampaikan tentang pendidikan, dan salah satunya kita mempunyai divisi kepemudaan. Baru tahu kan? Oleh karena itu spesial. Kali ini kita menghadirkan kepala divisi kepemudaan. Saya memanggilnya Kang Andri. Tidak berlama-lama kita langsung berkenalan saja dengan Kang Andri. Assalamualaikum Kang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak keren sekali nih kalau saya melihat ganteng maksimal. Iya. Seger gitu ya. Seger ya. Karena memang belum lama Kang Andri dikasih amanah sebagai kepala divisi kepemudaan. Nah, penting untuk diketahui oleh sobat IDTV di rumah apa saja sih program-program daripada divisi kepemudaan. Mulai dari ini dulu, Kang, boleh kasih tahu ke kita ada apa saja di divisi kepemudaan? Baik, terima kasih Kang Yudi. Senang sekali saya bisa hadir menemani sebagai narasumber ya, biasanya sebagai host ya. Jadi di sini bisa multifungsi sebagai. Itu biasa kalau sekarang. Siap. Jadi divisi kepemudaan ini adalah salah satu organisasi di bawah Direktorat SDMU. Baik. Jadi Direktorat SDMU ini, divisi kepemudaan ini adalah organisasi yang fokus untuk pengembangan SDM pemuda gitu. Pemuda. Jadi pemuda ini bukan hanya dari usia saja, dari semangatnya pun bisa kami sebut pemuda gitu. Kalau pemuda dari usia 15 sampai 32 tahun, kalau semangat muda dari 30 sampai jadi semangatnya harus tetap muda sampai nanti mereka walaupun tua kita tetap sebut muda. Bahkan ada cerita nih ketika kemarin 1 dekade Milad Sufis itu ada usia anggota kita 60 tahun tapi masih tetap mengikuti kegiatan kita. Itu kan salah satu semangat muda gitu ya. Terus organisasi apa saja yang ada di kepemudaan? Organisasinya ada 2 sayap. Jadi ada kategorisasi dari OKP, organisasi kepemudaan, dan kategori organisasi masyarakat. Kalau dari organisasi kepemudaan kita mempunyai 2 organisasi. Yang pertama dari GP Sufis, Gerakan Pemuda Sufis, dan kedua dari FKMI, Forum Komunikasi Mahasiswa Idrisiah. Jadi kedua-duanya ini adalah wadah untuk mengumpulkan pemuda. Di sana kita membuat program-program untuk pengembangan potensi, pengembangan diri mereka. Kalau organisasi masyarakatnya kita mempunyai ada Laskar Sufis. Laskar Sufis ini yang kita sebut adalah yang menjadi garda terdepan untuk mengawal dakwah guru kita. Jadi pengorganisasiannya di GP Sufis dan FKMI ini adalah calon yang akan menjadi laskar. Oke. Gitu. Ada hal yang menarik yang saya garis bawahi. Salah satu tugas divisi kepemudaan ini adalah menjadi pengembangan sumber daya manusia, khususnya
pemuda. Kan di Idisia Foundation juga kan ada divisi SDM ya. Betul. Tentunya di sana juga ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang membedakan di sini adalah mencetak SDM di masa akan datang dengan cara yang lain. Maksudnya gimana? Jadi pengembangannya pemuda ini tentu mempunyai keunikan nih. Jadi muda, terus mudi. Artinya mudinya itu atau semangatnya itu naik turun. Nah, kita mempunyai pendekatan itu yang udah kodratnya berbeda, ya. gitu. Itu udah kodratnya. Udah kodratnya. Jadi pemuda itu kadang semangat, kadang tidak. Nah, maka di sini kami di kepemudaan dituntut mempunyai kreativitas untuk memiliki program yang tidak membuat pemuda itu malas mengikuti dan juga tidak mau berkontribusi gitu. Saya sangat tertarik setelah mendengarkan penjelasannya bahwa selama ini kita dan termasuk di luar sana kepada pemuda tuh hanya bisa mencaci, lu kenapa diem aja, lu kenapa main game aja, lu kenapa mudi dan sebagainya. Tapi kita nggak kasih solusi atas apa yang menjadi permasalahan pemuda. Misalkan si pemuda main game aja, solusinya apa? Nah, kita punya program nggak solusi atas permasalahan yang sudah menjadi permasalahan umum lah. Jadi kami juga melihat gitu ya, pemuda sekarang memiliki tantangan nih. Saya ini pemuda gitu. Pemuda ya, masih muda. Kelihatan lah tampaknya. Jadi dari sisi saya mempunyai tantangan. Sekarang contohnya seperti saya ketika memiliki keinginan. Kan kita bahasa kerennya sering disebut era disrupsi nih sekarang tuh. Era kemudahan di mana gaya-gaya lama mulai berganti ke gaya-gaya baru. Contohnya, ketika kita menginginkan sesuatu, kita tidak perlu berangkat, cukup diam di rumah, ya tinggal buka HP, kita dapat barangnya langsung datang. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan kita. Kenapa? Karena nantinya dari sisi mentalitasnya adalah mentalitas yang instan. Tidak mau berjuang gitu. Muncul sifat malasnya datang, terus kepedulian, kepekaan sosialnya nggak ada. Bayangkan dulu kalau kita mau ngejar promo zaman Kang Yudi kan harus antri lama gitu kan. Kang Yudi masih muda apa sih? Kalau dari usia masih muda. Semangatnya juga. Semangatnya masih muda. Harus antri lama gitu. Masih ingat saya dulu kalau zaman SMP saya juga masih kealaman untungnya ya. Zaman SMP saya dulu, saya pengen dengerin musik, nabung dulu beli kaset Jamrud. Kalau waktu itu rame itu Jamrud, terus 5 minutes itu saya harus nabung dulu 30.000 baru dapat kaset, bisa dengerin lagu. Kalau sekarang kan tinggal download, enak gitu. Jadi kita nggak dituntut untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang menjadi bahaya kita dan menjadi fokus kita bagaimana mengembangkan sifat pemuda yang anti malas, terus semangat berjuang untuk membangun generasi yang lebih baik. Tentunya podcast ini disaksikan oleh teman-teman kita mahasiswa muda-mudi yang usianya di antara 20-30 yang mempunyai permasalahan tadi, malas dengan segala kemudahan teknologi dan sebagainya. Ingin tahu lebih real, punya konsep program seperti apa yang bisa menjadi solusi atas permasalahan tadi. Jadi kita lihat umur rentang sekarang ya. Saya akan lebih fokus kepada sekarang pemuda yang dari usia gitu ya. Usia pemuda itu 15 sampai 32 tahun. Bayangkan Pak, untuk usia yang sangat begitu produktif, bila kita tidak mengembangkan mempunyai program yang strategis untuk mereka mengembangkan potensinya, itu nanti setelah mereka melewati masa produktif akan seperti apa gitu.
Ini yang menjadi fokus kita, sehingga populasi remaja pasti lebih banyak daripada anak-anak dan orang tua. Betul. Karena pertengahan. Maka di sana pemuda harus mempunyai posisi yang strategis. Kita juga harus mewadahi dengan program-program yang strategis. Seperti apa kami di sini akan berusaha mengkolaborasikan setiap program, karena kebijakan mau pendidikan, mau ekonomi, ataupun sosial tadi yang ada di Idrisiah Foundation ini harus bersinergi dengan kepemudaan. Karena apa? Karena kalau kita hanya fokus untuk pendidikan, mempunyai sistem pendidikannya saja, tanpa tadi memikirkan proses berkembangnya generasi kita, itu juga akan menjadi masalah gitu. Makanya kami ingin memberikan program, contoh salah satunya kemarin kami bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Itu adalah salah satu program yang bisa dikerjasamakan. Terus kami juga kemarin mengadakan silaturahmi dengan organisasi-organisasi mahasiswa. Betul. Seperti banyak yang sekarang yang berkiprah gitu ya di mahasiswa, ada PMII-nya, HMI-nya, KNPI-nya, semuanya kami datangi. Ini loh program kami untuk pemberdayaan kader gitu kan. Karena pemuda itu bukan hanya membahas wacana, tapi juga harus realisasinya harus ada. Betul. Itu jadi program kami akan kami tawarkan pemberdayaan pemudanya itu, potensinya itu kepada setiap divisi-divisi ataupun bagian-bagian yang ada di Idrisiah Foundation. Menarik. Saya jadi menyesal nih melewati masa muda dengan program-program yang menarik ditawarkan. Udah lewat. Tapi kan ada semangatnya gitu. Jadi kayak ingat sejarah nih Pak. Yeah. Boleh saya menceritakan sejarah? Dulu sebelum Indonesia merdeka, ini jadi jadi kalau kata orang Sunda pasea nih. Pasea antara golongan muda dan golongan tua. Kata golongan muda, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang untuk memproklamasikan Indonesia. Kata generasi muda, golongan muda, jangan nunggu lama-lama, udah jelas gitu kan. Waktu saat itu yang menjajah kita Jepang. Jepang itu udah bumi hangus oleh mereka sekutu. Kalau sekutu balik lagi kita nggak bisa apa-apa. Cepat proklamasikan gitu kan. Akhirnya sampai pemuda itu menculik waktu itu siapa? Golongan tua, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah di sini kita bisa berkolaborasi sebetulnya. Kalau golongan muda mempunyai semangat, kalau golongan tua mempunyai pengalaman. Yes. Mempunyai sudut pandang yang lebih mapan gitu ya, disebutnya bukan hanya secara emosional saja. Bayangkan kalau misalkan tadi M. Natsir itu tidak berbaikan dengan golongan tua, bagaimana? Kan golongan muda yang dipimpin oleh M. Natsir suruh bawa balik lagi. Kita nggak bisa menggantikan Soekarno dengan 10 Natsir gitu. Artinya Soekarno itu pengalamannya mumpuni gitu. Kita harus duduk bersama bermusyawarah bagaimana memproklamasikan Indonesia ini supaya merdeka gitu. Mendengar kisah tadi bahwa pemuda itu nggak punya masa lalu ya, tapi mempunyai masa depan. Mempunyai masa depan, betul. Menarik. Nah, tadi kan kembali ke program ya. Di antaranya ada GPS, ada FKMI, ada Pusdiklat. Iya. Itu kan kaitan dengan kepemudaan itu biasanya yang saya ketahui termasuk punya organisasi kepemudaan ya, yang Laskar ya. Laskar. Itu terdaftar nggak di kita sebagai warga negara yang harus mendaftarkan kita punya organisasi massa gitu? Ya, ini juga yang tadi menjadi program kita. Jadi di visi misi dari Divisi Kepemudaan adalah menjadi lembaga yang profesional, berintegritas dan berdaya saing. Nah, kenapa saya merumuskan visi tadi?
adalah karena memang lembaga kita belum saat ini terdaftar di tercatat oleh negara, khususnya di bagian Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, dalam minggu-minggu ini kita akan mendaftarkan khusus yang ada di Tasikmalaya terlebih dahulu. Lalu setelah kami selesai, Tasikmalaya mempunyai naungan tercatat, baru ke cabang-cabang atau jawiyah-jawiyah yang Laskar Supisnya ada didaftarkan, dan kita mempunyai organisasi yang utuh. Apalagi sebagian jawiyah kita ada di Jakarta nih. Ini menjadi sebuah potensi menurut kami kepemudaan, karena di sana dekat jantung. Artinya setiap program yang ada di pusat lebih cepat terserap. Jadi tapi itu tidak akan terjadi kalau misalkan kita sebagai pusat pergerakannya tidak menempuh ke arah sana. Maka ini yang akan kami tempuh, baru ke cabang-cabang atau wilayah-wilayah yang lain. Target kapan target? Tapi nggak ada kesulitan kan? Alhamdulillah lancar. Semua persyaratan lancar, terpenuhi, dan rencana besok atau siang ini kita daftarkan. Jadi ini targetnya tuh dicatat di online nih nanti. Sahabat EDTV nagih Pak, nggak direalisasikan. Karena itu semua yang punya janji program saya undang ke IDTV, pemirsa menjadi saksinya. Jika nggak kerja tuh bukan hanya ditagih anggota, ditagih di akhirat nanti. Ditagih pemirsa juga. Iya. Laskar Supis itu ada berapa banyak sih? Nah, ini yang menjadi fokus kita. Fokus kita untuk pendataan kader. Pendataan kader dengan sistem yang jelas. Jadi kalau bisa dibilang anggota Supis itu berapa? Anggota Supis itu yang ada di Jawiyah, jumlahnya sedang kita realisasikan. Realisasikan artinya sedang kita data, sedang kita rencanakan untuk pembuatan kartu tanda anggota. Jadi database-nya belum rapi juga ya. Ini termasuk juga. program yang akan saya tagih. Visi kita kan menjadi tadi yang pertama terdaftar di pemerintahan. Itu pertama akan saya tagih. Bukan saya ya, pemirsa ini. Yang kedua merapikan database-nya dalam waktu cepat, sehingga kita mengetahui berapa banyak jumlah laskar yang ada di pusat dan ada tersebar di seluruh Indonesia. Atau kalau sudah perkiraan 1.000. Mencapai 1.000. Tapi target kita pengen 3.000. Makanya pengkaderannya harus masif. Pengkaderan berarti ya. Berarti yang existing 1.000, tapi kita mempunyai target bertambah jumlahnya. Dengan cara melakukan pengkaderan. Pengkaderannya kepada siapa saja diantaranya? Tadi ada di FKMI. Lalu untuk pengkaderan untuk mempermudah gitu pengkaderan tadi, saya juga membuat lembaga pusat pelatihan dan pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat itu. Jadi bukan hanya pemuda yang artinya yang masih masuk masa usia tadi ya, 15 sampai 32, tapi yang baru bergabung dengan kita pun harus kita kaderkan. Harus minimal terdata menjadi anggota laskar gitu. Misalkan kita kan sering mengetahui gitu ya, sering ada orang yang ikut pengajian kita, berminat, kemudian menjadi murid dari guru kita Syekh Akbar, talqin gitu kan. Nah, setelah talqin ikut pengajian, ada kegiatan-kegiatan. Dia bertanya, ini apa Supis, dan mau ikut bergabung. Dan tentu tidak hanya sebatas bergabung, tapi secara legal organisasi atau secara aturan organisasi itu harus dikaderkan dulu. Oke ya, kita sekarang sudah mengetahui struktur daripada divisi kepemudaan. Kita juga sudah mengetahui program-program kerjanya, termasuk pengkaderan yang ada di Pusdiklat ya. Ada di Pusdiklat, termasuk tadi mempunyai visi yang besar.
Coba diulangi bab visinya agar diketahui oleh pemirsa IDTV. Visi kepemudaan adalah menjadi organisasi yang profesional, berintegritas dan berdaya saing. Kalau visi tersebut sudah ada sejak berdirinya divisi kepemudaan atau ada renovasi dari sejak Kang Andri diberikan amanah? Ini revisi dari visi yang sebelumnya. Ada perubahan. Ya, karena melihat kondisi di lapangan. Ini yang jadi target kerja kita selama diberi amanah. Saya melihat sebuah visi yang besar, karena visi itu juga apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang sangat besar. Memang perlu kerja keras untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Betul. Tadi. Karena visi itu semacam cita-cita besar. Cita-cita besar. Nah, kembali ke apa yang sudah berapa lama diberikan amanah di divisi kepemudaan? Jadi kalau dihitung sesuai SK pengangkatan dari Direktur SDM itu bulan Maret. Relatif masih belum lama ya. Masih 2 bulan. Nah, 2 bulan ini kan kalau pemikiran saya itu masih memetakan gitu ya. Memetakan apa saja yang menjadi potensi dan apa saja yang menjadi kendala. Itu kan hasil dari pengamatan Kang Andri. Situasi sekarang banyak kendala nggak yang terjadi di lapangan atau sangat mudah untuk mendukung visi tadi? Jadi kendala di lapangan itu tentu sangat banyak. Jadi pengelolaan anggota kita belum tersusun sistematis, rapih. Yang kedua dari sisi administratifnya itu kita harus juga merapikan itu. Terus dari sisi programnya, kita harus buat program yang memang bukan hanya dirasakan oleh pemuda Idrisiah saja, tapi pemuda-pemuda yang ada di sekitar pesantren. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi bukan pemberdayaan pemuda di Idrisiah, tapi pemberdayaan pemuda termasuk yang ada di sekitar pesantren. Jadi kita pesantren itu dirasakan manfaatnya. Setuju. Jadi memang bab dakwah Islamiyah yang menjadi program pesantren, tentunya bab dakwah ini bukan hanya khusus untuk orang tua saja, tapi bab dakwah juga harus merangkul kalangan muda. Namun kalangan muda itu sejauh yang saya ketahui tidak harus ada jalannya gitu ya. Maksudnya belum langsung menyukai masjid gitu, belum langsung menyukai pengajian, belum langsung agak sedikit gimana kalau melihat pengajian di mimbar. Mungkin dengan program-program yang di programnya divisi kepemudaan itu menjadi jalan dakwah. Pertama ikut dulu program-programnya, mungkin nanti bisa kepada program dakwah Islamiyah pesantren, mungkin seperti itu ya. Menjadi jalan seperti itu. Betul. Kami juga mempunyai rencana berkolaborasi dengan berbagai organisasi Karang Taruna di desa, karena desa adalah lembaga menurut saya yang paling dekat dengan masyarakat gitu kan. Jadi antara lembaga itu memang harus bersinergi, harus membangun kekuatan, kebersamaan, karena kita mempunyai tanggung jawab untuk satu, memberdayakan mereka dalam sisi kompetensi, dalam sisi ekonomi gitu kan. Karena sekarang memang banyak juga gitu pemuda-pemuda yang belum terserap gitu, artinya masih menganggur lah gitu bahasa kami masih menganggur gitu. Nah ini yang menjadi fokus nanti kerjasama dengan pemerintah desa. Bagaimana nih cara menuntaskan, membuka lapangan kerja, memberikan mereka kompetensi gitu kan, membangun jiwa entrepreneurnya gitu, kewirausahaannya. Itu juga salah satu amanat dari UU 40 tahun 2009 tentang organisasi kepemudaan.
Pemuda itu harus menjadi pelopor, pembaharu, dan juga mempunyai kepekaan sosial. Berarti nanti organisasi kita ini akan menjadi jembatan buat permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan tadi ada pengangguran, permasalahan pemuda yang belum terserap, putus sekolah. Lalu kita punya program kerjasama dengan BLK, kita punya program pemberdayaan masyarakat, kita punya program sehingga diharapkan si organisasi kita ini menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya pemuda. Tepat sekali. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul sekali. Iya, menarik. Tentunya ini PR, kerja besar. Betul. Bukan tidak cukup dengan 1-2 hari selesai. Iya. Tidak cukup dengan 1-2 bulan selesai. Bahkan visinya pun tadi mungkin bisa akan tercapai di masa-masa tahun yang akan datang. Tapi visi itu pun tidak akan terjadi jika tidak dikerjakan. Iya. Hanya menjadi tulisan pajangan di dinding gitu kan. Kan sering kan kita lihat visi betul, tapi betul. itu hanya sekedar pajangan di dinding jika tidak dilaksanakan. Bahkan ada cerita ketika saya mengemukakan visi tadi yang mempunyai lembaga organisasi yang profesional, berintegritas dan berdaya saing, ada orang yang memang belum percaya gitu ya. Tapi saya sampaikan seperti ini bahwa itu adalah mimpi kita. Kami akan lakukan dengan kerja keras dan juga semangat gitu. Tapi saya setuju ketika kita menyampaikan visi orang nggak percaya. Karena sedikit sharing tentang bab visi itu harus muluk-muluk. Harus muluk-muluk dan bukan harus terjadi. Akan terjadi di masa yang akan datang. Ini bukan sekarang, ini PR gitu kan. Jadi kalau visi mudah gitu ya dan selesai dalam 1 bulan ke depan, itu bukan visi, itu program. Jadi kalau ada visinya muluk-muluk terpercaya, berarti benar visinya besar berarti. Visi itu emang mengawang-awang dan muluk-muluk terjadi di masa yang akan datang. Jadi ke teman-teman gitu, biarkan mereka tertawa, tapi mereka akan berterima kasih di waktu yang akan datang. Nah, tentunya ini bukan program kecil. Sengaja saya undang ke sini sebagai bagian daripada tugas kita di marketing communication untuk menginformasikan bahwa di kita ada pemuda, divisi kepemudaan, bahwa di kita ada programnya, ada wadahnya, ada solusi atas permasalahan tadi. Sehingga sudah rapi belum? Belum. Sudah bagus belum? Belum. Oleh karena itu di luar sana sahabat EDTV yang mau mendukung, ayo dukung bareng gitu kan. Oleh karena itu sahabat di luar sana yang mau membantu, ayo bantu. Contoh, kenapa visi harus diceritakan? Tahu nggak Kak Andri? Apa tuh? Coba tebak dulu. Berusaha. Jadi kenapa visi itu harus diceritakan? Boleh saya mengambil kutipan dari Adolf Hitler gitu ya? Boleh. Jadi kalau kebohongan sering diceritakan itu akan menjadi kenyataan. Saya percayanya begitu. Boleh, tapi orang mati nggak bohong. Kalau maksudnya berbohong itu sesuatu hal yang sedang dilakukan dan belum terjadi. Yes. Kurang lebih sama seperti itu. Ada pemikiran lain juga dari saya. Visi itu adalah sebuah gambaran cita-cita besar, mimpi terwujud terjadi di masa yang akan datang. Besar, muluk-muluk, mengawang-awang gitu kan. Apa sih? Ini kayaknya mimpi nih gitu kan. Ngomongin membaca tulisannya tadi. Kenapa harus diceritakan di sahabat IDTV itu yang nonton bisa 2.000, 3.000, bahkan ya beberapa episode yang lain mencapai 5.000. 5.000 orang, jika salah satunya ada mempunyai cita-cita yang sama. Saya juga mempunyai cita-cita yang sama, tapi belum ketemu dengan orang yang sepemikiran. Orang yang nonton di sana akan datang. Saya siap mendukung. Itu kenapa mimpi atau visi harus diceritakan. Kita akan ketemu dengan orang yang akan mendukung. Kita ketemu dengan orang yang akan membantu. Contoh tadi ada kelemahan, legalitas belum. Nanti kita akan ketemu orang yang membantu untuk memudahkan. Database belum. Nanti ketemu dengan orang IT yang bisa merapikan database. Seperti itu. Jadi
di luar sana atau khususnya untuk teman-teman di visi kepemudaan, jika kita punya visi, jika kita punya mimpi, jangan segan-segan untuk menceritakannya, karena nanti Allah akan mempertemukan dengan jodohnya untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mimpinya keren. Mimpinya, visinya keren. Visinya kok mimpi sih? Harapan kita. Keren. Jadi ketika tadi ada yang ngomong, kok Kang Andi sebagai ketuanya muluk-muluk sih? Nggak muluk-muluk, emang visi mah kayak gitu. Iya. Secara mudahnya gini, pemuda itu harus mempunyai peran di eranya masing-masing. Yes. Saya ingat dulu zaman waktu sekolah, kita sering diberikan cerita tentang pemuda yang hebat pada zaman Rasulullah gitu kan, Ali bin Abi Thalib. Terus juga kita selanjutnya dikenalkan dengan pemuda yang memiliki daya juang gitu kan. Pada masa zaman 3 kerajaan ada Muhammad Al-Fatih waktu itu. Dan Indonesia termasuk gitu ya. Indonesia ini termasuk salah satu bangsa yang berdiri berkat adanya pemuda. Kita ingat kemarin 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu adalah awal mula gitu. Awal mula rasa nasionalisme dan kesatuan di Indonesia gitu. Siapa yang menggagasnya? Mereka adalah mahasiswa dari Stovia waktu itu. Karena di sini berarti pemuda itu memiliki peran yang penting. Tapi harus juga ada yang mewadahinya. Organisasinya ada dulu Budi Utomo. Terus Sumpah Pemuda itu adalah wadah. Perkumpulan dari pemuda-pemuda yang bergabung ingin bersatu gitu kan. Mereka mengikrarkan bertanah air, berbahasa gitu kan. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa organisasi kepemudaan ini saya ingin menjadikannya tempat yang nyaman untuk para pemuda mengembangkan dirinya dan berduduk berkumpul untuk menciptakan masa depan yang lebih baik gitu. Menarik. Saya ingin menitipkan kepada divisi kepemudaan, kepada program-programnya, karena saya termasuk pemuda yang udah lewat secara usia. Tapi kalau semangat mah semangat muda belum ya. Kenapa? Karena jika seseorang itu masa mudanya lewat begitu saja, hanya dengan hura-hura, tidak diisi dengan hal yang positif, tidak diisi dengan hal yang baik, nanti akan menyesal di masa yang akan datang. Ya, saya juga termasuk yang menyesal lah, karena masa mudanya dilewatkan dengan banyak hal yang lebih kepada condong hura-hura. Jadi termasuk yang terlambat lah. Tapi boleh jangan sampai pemuda di luar sana mengalami penyesalan seperti apa yang saya alami. Belum tentu kuat. Cukup saya aja lah. Cukup saya aja. Jadi saya menitipkan kepada teman-teman bikin program yang keren, yang bagus untuk merangkul para pemuda di luar sana yang punya problem, yang punya masalah, untuk mendapatkan masa mudanya yang benar gitu. Contoh, tidak punya skill, kita kasih soft skill. Nggak punya program yang gaul yang bagus, kita kasih kegiatan yang positif. Jadi memang di luar sana banyak tantangannya. Dihadapkan dengan hura-hura, dihadapkan dengan kemudahan, dihadapkan dengan teknologi, dihadapkan dengan banyak hal. Ya, semoga kita berharap, saya menitipkan dan saya juga siap support untuk ini menjadi solusi atas permasalahan yang ada di luar sana. Betul. Seperti itu. Nggak cukup ngobrol tentang program kita yang sangat banyak, cita-cita yang besar, dengan hanya ngobrol di podcast yang waktunya terbatas. Betul Pak, nanti saya ditagih banyak janji saya. Dan ternyata obrolan kita seru. Tadi di awal saya, mau ngobrol apa ya? Ternyata kalau udah ngobrol mah nggak kerasa. Saya pikir baru mulai, ternyata udah mau selesai. Oh, udah siap. Waktunya. Ada hal lain yang ingin disampaikan secara khusus, atau mungkin ada yang belum saya tanyakan tapi ingin disampaikan, silakan. Jadi ingin saya sampaikan adalah dimanapun
kita saat ini berada gitu ya. Artinya pemuda-pemuda yang saat ini berada, janganlah diam dan duduk gitu ya. Tapi mari berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita, kompetensi kita. Terus yang selanjutnya, kami dari Divisi Kepemudaan akan terus berusaha, akan terus bekerja gitu ya. Artinya berkhidmah untuk bagaimana tadi bonus demografi yang sering disampaikan oleh pemerintah gitu ya. Bahkan kita tahun 2045 ini akan kebanjiran SDM gitu. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, SDM itu akan sia-sia gitu. Makanya tadi penting untuk berkolaborasi dengan divisi-divisi. Kami akan datang ke divisi yang ada khususnya di sini di Idrisiah Foundation, mau itu pendidikan maupun ekonomi. Mari kita bersama-sama membangun pemuda kita, karena kaderisasi yang baik atau regenerasi yang baik berawal dari kaderisasi yang baik. Baik, Kak Andri, saya bangga melihat program kerjanya. Saya bangga melihat ada divisi kepemudaan yang peduli terhadap pemuda, karena memang inilah yang akan menjadi generasi penerus. Betul. Kalau pemudanya nggak dilatih, nggak diurus, ya kita masa depannya akan menjadi seperti apa gitu kan? Menjadi tidak terurus. Fokusnya sibuknya rebahan. Terima kasih Kang Andri atas kesediaan waktunya sharing Sama-sama. di program podcast Idrisiah TV. Sahabat IDTV, demikian bincang kita dengan Kang Andri, Kepala Divisi Kepemudaan di Idrisiah Foundation. Sahabat, apa yang terjadi pada kita semua hari ini adalah akibat diri kita di masa lalu. Jadi kalau hari ini kita kok gini ya, bisnis kita kok gini ya, keluarga kita kok gini ya, itu terjadi oleh akibat dari diri kita di masa yang lalu. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menyusun di masa akan datang, perbaikilah diri kita hari ini. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di program podcast Idrisiah TV. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Buat sahabat yang ingin punya usulan tentang tema apa yang akan dibahas, boleh masukkan di kolom komentar. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.